saudara terkasih dan juga Romo, kita akan mulai seberapapun yang saat ini sudah ikut, nanti biarkan yang lain menyusul tidak apa-apa, kita akan segera mulai, karena sekarang sudah jam 7.30. Kita awali dulu dengan doa pembukaan, mari kita ajak untuk doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa kami, aneka jenis ikan berbagai bentuk unggas, beragam hewan ternak, bermacam-macam warna sayur mayur, dan aneka rasa buah-buahan telah memperindah alam ciptaan-Mu, supaya dapat kami nikmati. Ini merupakan hasil karya-Mu yang ingin Engkau tunjukkan sebagai bukti kasih-Mu. Tetapi saat ini kami telah melihat semua keindahan ciptaan-Mu tersebut menjadi aneka bentuk makanan yang menumpuk berjejer menjadi sampah. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat menyadari aneka sampah makanan yang kami hasilkan telah menodai anugerah-Mu serta tercipta dan berdampak buruk terhadap alam ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persekutuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf agak batuk sedikit. Baik Bapak Ibu, akan langsung saya mulai dari saya. Setelah saya nanti akan dilanjutkan sama Pak Yuli, saya hanya mengantarkan saja, dilanjutkan Pak Yuli, setelah Pak Yuli nanti akan dirangkum oleh Romo. Baik, langsung saya mulai dari saya. Jadi pada saat ini kita masuk di dalam bagian yang kedua dari paradigma baru terhadap makanan, yaitu masalah sampah makanan di dalam kehidupan kita, ya, dari persoalan makanan. Nah, untuk pertama kali ini saya akan membacakan nas kitab suci dari Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Ini yang menjadi dasar pedoman nanti kita di dalam menghayati bagian yang kedua ini, yaitu tentang hal berdoa. Lukas 11 ayat 1 sampai 4. Pada suatu kali Yesus berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam pertemuan pertama kita telah bersama-sama mengikuti, yaitu tentang bagaimana anugerah dari Tuhan itu berupa makanan. Jadi makanan adalah anugerah dari Allah. Nah, di situ sudah diberikan inspirasi, yaitu tentang Bunda Teresia yang dipakai Allah untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Juga melalui Musa yang membebaskan bangsanya, bangsa Israel, bangsa terpilih dari Mesir menuju tanah terjanji, Allah juga memberikan roti dan burung puyuh. Ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya, bahwa Dia akan membawa keselamatan kepada bangsa ini, bangsa terpilih, dan nantinya juga akan mengumpulkan kembali di dalam kerajaannya. Ini. Nah, pada hari ini Tuhan Yesus juga menunjukkan keindahan dan juga kemesraan di dalam doanya. Jadi doa Bapa kami. Sebetulnya doa Bapa kami kalau kita mau pilah itu menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah pujian kepada Allah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga, di bumi seperti di surga. Ini menunjukkan bahwa yang saat ini pun kita sudah merasakan yang namanya surga dengan segala
keanekaragaman yang ada di dunia ini sudah mencerminkan surga. Jadi surga adalah antara sudah dan belum secara definitif. Seperti itu. Ini ditunjukkan di dalam doa Bapa kami. Bagian yang kedua adalah bagian permohonan atas kehidupan berupa makanan. Ini teks aslinya itu adalah roti, ya, bread, ya, atau panis, ya, panis bahasa Latin atau bread, roti. Jadi berikanlah kami roti pada hari ini, ya. Jadi makanan yang cukup untuk hari ini saja, karena di sana makannya roti, ya maka udah yang diminta adalah roti untuk hari ini. Dan yang bagian ketiga adalah pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa ini berdampak sosial. Jadi kalau aku mau diampuni, aku juga harus mengampuni. Ini yang menjadi dasarnya. Jadi apa yang kita perbuat menjadi dampak juga buat orang lain. Ini. Jadi makanan kami yang cukup hari ini memberikan sebuah indikasi, ya, memberikan sesuatu. Ini adalah bahwa bangsa Israel dan sampai kita ini yang dicintai oleh Allah ini tidak berkekurangan. Kalau Allah kita mengatakan berikanlah roti pada hari ini, tapi kita diberi yang begitu berlimpah, banyak sekali, ya, banyak sekali. Bukan hanya roti, bukan secukupnya hari ini, tapi masih diberi sandang, papan, pangan, bahkan juga mungkin barang-barang mewah yang lain yang bisa kita beli, yang bisa kita ini. Nah, dan di sini Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, hal yang diberikan Tuhan yang begitu berlimpah ini, terkadang kita kurang bisa memanfaatkannya dengan lebih baik. Lalu kita menyia-nyiakan dan membuang-buang hal-hal yang telah diberikan Allah kepada kita. Seperti itu. Nah, hal ini saya mengambil juga dari Bapak Fransiskus tentang ensiklik Laudato Si dari artikel yang ke-22. Saya bacakan aja, sangat indah sekali, dan ini bukan hanya indah tapi tegas sekali mengajak kepada kita. Di balik sebutir nasi yang sampai di meja kita, yang ada di depan kita dan siap untuk kita santap itu, ada kerja keras dan keringat banyak orang. Artinya, dengan menyia-nyiakan makanan, membuang makanan, kita sama saja tidak menghargai jerih payah orang-orang yang menyediakan sebutir nasi itu untuk kita. Oleh karena itu, di dalam pertemuan kedua saat ini, permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita ini, kita diajak bersama-sama. Yuk kita melihat, menyadari apa? Tindakan-tindakan yang dapat menjadikan sumber-sumber sampah makanan itu apa. Dan itu harus kita atasi. Maka pada saat ini kita akan melihat penyebab-penyebab sumber sampah makanan itu apa. Ini. Nah, untuk persoalan-persoalan ini, ya, persoalan-persoalan ini, kita yang telah diberikan anugerah Tuhan yang berlimpah ini, lalu kita juga kadang-kadang sembrono untuk menggunakannya, sehingga Paus mengatakan dari Laudato Si yang seperti itu. Nah, kita akan melihat permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, sekarang saya serahkan kepada Pak Yuli untuk men-sharekan tentang persoalan-persoalan ini. Sebentar Pak Yuli, untuk ini share-nya saya tutup dulu, langsung nanti akan share yang materinya Pak Yuli. Baik, terima kasih Pak Yudi. Bisa mendengar suara saya? Bisa Pak, sambil ada bunyi krik-krik nggak apa-apa. Silakan lanjut aja. Ya, mohon maaf, kita berada di ruang terbuka, jadi suara jangkrik, suara kodok juga terdengar. Baik, Bapak Ibu, pertemuan kedua ini, pertemuan AAP kali ini adalah rangkaian dari AAP tahun lalu, kemudian APP kemarin. Masih ingat AAP tahun lalu kita membahas tentang apa? AAP tahun lalu kita membahas tentang air. Ya, tahun lalu kita membahas tentang air. Kemudian APP kita membahas tentang sampah plastik. Kita membahas tentang sampah plastik. Nah,
HP yang sekarang kita membahas tentang permasalahan sampah makanan. Kalau kita melihat definisi sampah menurut FAO, sampah makanan itu adalah sampah makanan adalah makanan yang hilang. Adalah makanan yang hilang yang ditunjukkan adanya penurunan berat dan penurunan kualitas makanan yang terjadi pada setiap rantai makanan. Nah, FAO sendiri mendefinisikan ada 2 jenis penurunan kualitas dari rantai makanan. Ketika makanan itu dari proses produksi, pasca panen dan penyimpanan itu disebut dengan kehilangan makanan atau food loss. Nah, sementara food waste atau sampah makanan adalah makanan yang hilang pada rantai akhir pasokan makanan, yaitu ini adalah konsumen. Nah, kita biasanya menimbulkannya di sini. Nah, dari data FAO tahun 2015, 1,3 miliar ton makanan di dunia terbuang sia-sia. Kemudian di tahun 2005 sampai 2015 walaupun terjadi peningkatan yang cukup baik, tapi masih 1 dari 7 orang di dunia ini tidur dalam keadaan lapar dan lebih dari 20.000 anak-anak di bawah usia 5 tahun meninggal dalam kondisi kelaparan. Nah, pertanyaannya bagaimana negara kita? Nah, untuk melihat jelasnya kita bisa lihat video yang pertama ini. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Badan Pangan Dunia mencatat sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Di kota besar, 70% sampah di kalangan ekonomi menengah adalah sampah makanan. Iya, ini menjadi yang salah satu terbesar juga penghasil sampah di dunia kita Indonesia. Dan di Hari Sampah Nasional ternyata diperingati tepat hari ini, 21 Februari. Kita harus saling mengingatkan agar sisa makanan perlu dimanfaatkan dan tidak lagi berakhir sebagai sampah, melainkan menjadi harapan dan bagian dari solusi kebutuhan dan ketahanan pangan. Dini hari, truk-truk pengangkut sampah ini mulai beroperasi. Berangkat dari kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya, Jawa Timur. Saya menumpang truk yang dikemudikan Arif menuju tempat pembuangan sampah sementara Kaidon, Surabaya. Jawa Timur adalah provinsi terluas di Pulau Jawa yang menghasilkan lebih dari 17.000 ton sampah setiap hari. Kota Surabaya menjadi penyumbang dominan sampah tersebut. Tiba di tempat pembuangan sampah sementara, saya melihat sekitar sepertiga sampah-sampah ini merupakan sampah rumah tangga dan lebih dari separuh sampah rumah tangga adalah sisa makanan. Sebelum sampah-sampah sisa makanan ini diangkut truk besar untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir, Mas Hur dan beberapa rekannya sibuk memilih dan memindahkan sampah makanan ke mobil bak terbuka. Mas Hur akan memanfaatkan sampah sisa makanan ini menjadi pakan ternak. Mas Hur datang ke TPS setiap hari dan bisa mengangkut belasan bahkan puluhan kantong sampah sisa makanan seperti ini. Dari lokasi TPS, Mas Hur membawa sampah makanan hotel, restoran, dan rumah tangga ke daerah Cemayan. Sisa makanan yang hampir tidak terpakai dan akan berakhir sebagai sampah justru berharga di tempat ini. Ratusan bebek petelur ini seolah tahu Mas Hur datang membawa makanan kesukaan mereka. Setelah dicampur dedak dan remah sisa roti, sisa makanan yang nyaris menjadi sampah ini diserbu bebek-bebek Mas Hur dan habis hanya dalam hitungan menit. Sehari bisa bawa berapa banyak sisa makanan dari TPS itu, Mas? Kira-kira 1 ton lah, Mas. 1 ton setiap hari itu ya? Iya. Dari berapa TPS, Mas, biasa setiap hari itu? Dari 1 TPS juga, Mas. 1 TPS 1 ton, bisa lebih? Nggak bisa, Mas. Kalau hari ini tadi berapa? Kita ambil rata-rata. Rata-rata? Ya. Rata-rata 1 ton. Ya. Tapi hari ini tadi bawanya? Hari ini tadi 2 tonan, Mas. 2 ton ya? Badan Pangan Dunia mencatat sampah makanan di Indonesia bisa mencapai 13 juta ton setiap tahun. Di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta, 70% sampah di kalangan ekonomi menengah adalah sampah makanan. Sebagian di antaranya bahkan sudah terbuang sebelum sampai ke piring konsumen karena penampilannya yang kurang layak.
For sure, a lot of food waste is to do with, you can find, for example, much higher levels of waste in the developed world where people consume more easily and also throw out more easily. If, say, in the supermarkets, the vegetables or the fruits don't look perfect, they might be thrown out, even though they can be perfectly eaten. Di sektor perdagangan makanan, dibutuhkan kebijakan dan sistem pengelolaan yang tepat untuk memilih dan memilah makanan segar agar potensi sampah makanan dapat ditekan. Tidak hanya diperlakukan dan disimpan dengan cara yang tepat, produk makanan segar maupun kemasan di pusat perbelanjaan juga harus dipantau rutin. Kepala Hubungan Masyarakat Transmart Satria Hamid memaparkan, sekurangnya 0,4% produk di setiap gerai belanja Transmart menjadi sampah setiap hari. Angka tersebut akan terus ditekan dengan mengelola makanan yang sudah busuk dan kadaluarsa. Itu kita ada sebuah SOP yang terintegrasi dari mulai barang masuk, bahkan barang di display sampai nanti barang memang harus kita taruh di bak sampah atau harus kita musnahkan. Nah, kalau sudah tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia atau oleh konsumen, produk tersebut akan disortir, yang kemudian juga akan kita pilah-pilah untuk kita hancurkan. Dari sektor rumah tangga di Surabaya, potensi sampah makanan juga mendapat perhatian khusus. Jika dipilah dengan baik, dalam 1 tahun, setiap rukun tetangga mampu menghasilkan 6-7 ton sampah makanan. Dominasinya apa nih Pak kalau kita bisa lihat di sini? Ini sayur sama sisa nasi ya. Nasi. Ini ada masih banyak nasi-nasi yang terbuang di sini. Terus sampah rumah tangga door to door yang dikumpulkan oleh pusat daur ulang di Jambangan ini masih banyak ditemukan sampah-sampah makanan seperti ini Pak ya. Nasi juga menjadi salah satu yang lumayan dominan di daerah sini yang dibuang, tidak habis dimakan. Selanjutnya apa nih Pak? setelah ini kita campur, setelah itu kita cacah. Giling. Okay. Giling. Dilanjutkan Pak. Daur ulang sampah makanan menjadi kompos membutuhkan usaha yang tidak sederhana. Kompos yang dihasilkan juga memiliki nilai yang tidak seberapa, bahkan lebih sering dibagikan cuma-cuma. Solusi pemanfaatan sampah makanan lain dibutuhkan secepat mungkin agar sisa makanan tidak lagi berakhir menjadi sampah, melainkan harapan dan bagian dari solusi kebutuhan dan ketahanan pangan. Yogi Tujuliarto, Jawa Timur. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, minggu lalu kita sudah disampaikan oleh Pak Widi bahwa di pembahasan minggu lalu adalah makanan adalah berkat bagi Tuhan. Tadi juga kita juga jelas lihat di dalam video bahwa ternyata sampah makanan cukup banyak di negara kita. Nah, apakah kita juga melakukan seperti itu? Nah, tentunya sebaiknya sih kita tidak menyia-nyiakan atau menyisakan makanan. Nah, mengapa seperti itu? Seiring dengan apa yang disampaikan Pak Widi di depan tentang ajakan dari Bapak Paus Fransiskus tentang sebutir nasi tadi, kita bisa lihat penjelasannya di video berikut ini.
Bapak Ibu, maukah kita menyisihkan sebagian dari apa yang kita miliki untuk saudara-saudara sekitar kita untuk berbagi makanan. Selanjutnya, monggo Romo untuk kesimpulan dan penutup. Iya, langsung aja Romo, monggo Romo. Silakan Romo. Baik, terima kasih para narasumber. Terima kasih juga Sekretariat AKY yang telah menyelenggarakan program aksi Advent Pembangunan dengan Zoom meeting ini. Selamat malam untuk kita semua, juga kepada admin Pak Nano dan teman-temannya yang telah membuat pertemuan kita menjadi pertemuan yang lancar. Selamat malam untuk semuanya, terutama juga umat saya di wilayah 3, lingkungan Stefanus, lingkungan Paulus, dan lingkungan Rusia. Mohon maaf bahwa perjumpaan kita masih dalam perjumpaan secara Zoom. Kita belum ada perjumpaan langsung karena kondisi COVID-19 yang masih sangat rawan ini. Tapi meskipun demikian tidak mengurangi nilai perjumpaan kita. Dan moga-moga perjumpaan kita yang seperti ini sungguh-sungguh memberikan arti, bukan sekedar sampaan, tetapi juga memiliki arti pertobatan, terutama di dalam kita mempersiapkan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita pun juga sepertinya kita masih akan mengadakan perayaan Natal tahun 2020 ini secara live streaming pula. Tetapi juga sekali lagi, meskipun juga kita misal dari rumah masing-masing, kita merayakan Natal dari rumah masing-masing, kita pun juga tidak mengurangi nilai perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita mempersiapkan semuanya, termasuk juga pertobatan melalui aksi Advent Pembangunan ini. Pertemuan kedua ini permasalahan sampah makanan dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan dalam video yang pertama tadi, saya mencatat bahwa di Indonesia itu dihasilkan sampah makanan itu 13 juta ton. Ya, 13 juta ton per tahun. Berarti di situ ya kita tinggal bertanya pada diri kita sendiri, sekali makan kita itu menyumbang sampah itu berapa kilo? Dan kalau kita makan 3 kali, berarti di situ ya kita kalikan 3 saja. Kalau kita makan 4 kali, berarti kita kalikan ya 4 saja, dan seterusnya dan sebagainya. Pertanyaan refleksi untuk kita adalah bahwa berapa sumbangan saya tentang sampah makanan itu, sehingga per tahunnya untuk Indonesia itu menjadi 13 juta ton. Yang kedua, saya mencatat dari Laudato Si, seruan Bapak Paus tahun yang lalu, bahwa saya sangat tertarik dengan artikel 22 tadi, yang dikatakan di sana bahwa sebutir nasi yang kita makan, yang kita santap, ini adalah hasil keringat dan kerja keras dari banyak pihak. Saya prihatin bahwa ada, mungkin bukan anak-anak kita, tetapi ada seorang anak yang tidak tahu nasi itu dihasilkan dari apa. Ya. Nasi yang dia tahu adalah bahwa di depan kita ada sepiring nasi, dan itu yang dimakan. Tetapi itu didapatkan dari mana? Saya kira video kedua dari Pak Yuli tadi sebagai sebuah renungan refleksi sana sudah menjelaskan arti dari berbagai pihak yang membuat ada sebutir nasi tadi. Maka ketika kita membuang nasi, berarti di situ ya kita ya menyia-nyiakan segalanya, kan itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai, ini yang perlu kita juga waspadai. Dan yang ketiga, ya saya mencontohkan meskipun juga bukan makanan ya, itu, tapi diri saya sendiri, tapi kebutuhan kita sehari-hari, sabun ini menjadi menyisakan sampah. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu barangkali mampir ke kamar mandi saya, di sana tidak ada sisa sabun. Karena sisa sabun itu, sisanya itu saya tempelkan pada sabun yang baru, dan itu bisa dipergunakan sampai habis. Atau untuk menyikat
lantai dari kamar mandi. Nah, ini contoh saja, yang bukan makanan tapi juga kebutuhan sehari-hari yang bisa menghasilkan sampah. Ini ya. Kemudian saya melihat juga Pak Yuli ini juga berusaha untuk itu, mencoba untuk memperdaya gunakan sampah makanan itu dengan membuat kolam lele. Dan ini berdaya guna. Ini contoh-contoh saja. Selain juga di tempat saya ini banyak sekali orang-orang yang juga melakukan hal yang sama. Ini ya. Pak Widi, waktu saya masih berapa menit? Oke, itu saja beberapa hal sebagai kesimpulan. Terima kasih untuk pertemuan ini dan mari kita menutup pertemuan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Esa, yang bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing kami di dalam pertemuan Zoom ini. Dan semoga renungan-renungan ini berguna bagi kami. Dan semoga juga melalui renungan-renungan ini kami dapat mempersiapkan Natal dengan baik, membawa kami kepada kesadaran akan makanan-makanan sampah yang seringkali menjadi budaya kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin.